Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang kerinduan Tuhan akan kita yang kerap merasa jatuh karena jauh daripadanya. Kita pasti pernah mengalami kekosongan batin dan lelah tanpa alasan pasti ketika kita menjalani hidup keseharian kita karena jauh daripadanya. Dan justru pengalaman itu kerap membuat kita merasa rendah diri dan takut untuk kembali menghadap pada Allah. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa merindukan kita dengan hati yang penuh kasih, selalu terbuka untuk mengajak kita kembali ke pangkuannya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Yesus hari ini bersabda tentang perumpamaan anak domba yang hilang. Anak domba yang hilang merupakan bentuk metafora untuk melukiskan kita sebagai domba-domba gembalaan Allah yang sedang berziarah di dunia ini. Sementara model gembala yang mencari domba yang hilang adalah Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari kita yang kerap terjatuh karena jauh daripadanya. Sabda Tuhan pada hari ini berbunyi, jika seorang memiliki 100 ekor domba dan salah satunya hilang, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 dan pergi ke gunung, lalu mencari 1 ekor yang tersesat itu? Allah adalah gembala agung yang tidak akan membiarkan seekor domba pun hilang dari penggembalaannya. Kita sebagai domba-domba penggembalaan Allah memperoleh kasih penyertaan Allah bagaimanapun kondisi kita, terutama saat kita jauh atau hilang dari kawanan domba penggembalaan Allah sendiri. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita, sebab Allah sendiri berkata, Ia atau gembala sebagai metafora Allah sendiri akan lebih bersuka cita karena domba yang hilang itu daripada 99 yang tidak sesat. Bukankah demikian juga dengan Bapamu yang di surga, yang tidak menghendaki satu pun dari anak kecil ini binasa? Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan,
kita pasti pernah merasakan jatuh atau hampa, bahkan lelah dalam pengalaman hidup kita. Tanpa kita sadari, saat-saat itu kita sedang jauh dari Allah dan hanya mengandalkan kemampuan kemanusiaan kita semata yang justru membuat kita semakin lelah dan hampa dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kita pun kerap malu untuk kembali kepada Allah, menyadari segala perbuatan dosa kita dan keangkuhan kita pada kuasa dan rahmat penyertaan dari Allah sendiri. Namun saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini justru datang untuk menenangkan perasaan batin kita yang jauh dari Allah, untuk kembali kepada pangkuan kasih-Nya dan memohon rahmat kekuatan daripadanya. Allah adalah Allah yang Maha Kasih, yang terbuka selalu untuk menerima kita apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Justru Allah tidak pernah menghendaki satupun dari kita jatuh ke dalam pencobaan dan kebinasaan, karena Ia adalah Bapa yang Maha Kasih, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya menyertai kita. Dan kasih Allah itu terpenuhi dalam pengorbanan kasih putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menderita dan disalibkan demi menebus dosa-dosa kita dari kuasa maut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pada hari ini hadir dalam hidup kita untuk menyatakan kasih-Nya yang selalu terbuka bagi kita. Kita diajak untuk senantiasa menyerahkan segala pergumulan dan harapan kita kepada Allah, bahkan saat kita pun jauh daripadanya. Mari saudara-saudari, kita kembali kepada Allah dengan mengandalkan penyertaan Roh Allah dalam hidup kita, dengan kembali kepadanya karena Allah sendiri menghendaki kita supaya kita tidak jatuh binasa dalam kuasa dosa, melainkan selamat dan hidup kekal dalam rangkulan kasih Allah. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mohon, anugerahkanlah kami kekuatan untuk dapat senantiasa menyadari kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, dengan senantiasa mengarahkan hidup kami kepadamu. Kami mohonkan doa ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang
dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.